subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 10 lanjutan dari hibridisasi, yaitu mengenai kepolaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepolaran ini? Kepolaran adalah perilaku zat yang menyerupai medan magnet di mana akan ada terdapat kutub sementara yang disebut sebagai dipol. Dia ada dipol positif dan ada dipol negatif. Nah, senyawa yang dikatakan memiliki kepolaran atau senyawa polar itu akan larut di dalam air dan juga dapat larut di pelarut polar lainnya. Sedangkan jika suatu senyawa tersebut tidak polar atau disebut sebagai non-polar, maka senyawa tersebut tidak akan dapat larut di dalam air dan pelarut polar lainnya. Itulah mengapa contoh kecilnya seperti minyak dan air, mengapa mereka tidak dapat saling melarutkan, karena adanya perbedaan kepolaran tersebut. Nah, air itu polar, sedangkan minyak itu non-polar. Sehingga karena sifat kepolaran tidak sama, mereka tidak dapat saling melarutkan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kepolaran ini? Yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan. Nah, sifat keelektronegatifan ini kan sudah kita bahas di kelas 10 ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalkan ada perbedaan kenegatifan, maka senyawa tersebut dikatakan senyawa yang polar. Sedangkan jika tidak memiliki perbedaan kenegatifan, maka disebut sebagai senyawa yang non-polar. Yang kedua adalah momen dipol. Nah, sebenarnya momen dipol dan keelektronegatifan ini saling berkaitan ya adik-adik. Momen dipol ini digunakan untuk menyatakan kepolaran suatu molekul. Nah, biasanya terjadi setiap kali ada pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif. Jadi ada dipol positif dan dipol negatif yang memiliki momen dipol. Nah, kalau misalkan untuk senyawa polar, maka momen dipolnya tidak akan sama dengan 0 karena ada perbedaan dipol tersebut ya, ada perbedaan kutub. Nah, kalau misalkan senyawanya non-polar, maka momen dipolnya akan sama dengan 0. Yang ketiga adalah bentuk molekulnya. Bergantung bagaimana bentuk molekul ya kepolaran itu, apakah simetris ataupun asimetris. Nah, kalau misalkan di sini adik-adik sudah harus paham juga mengenai bentuk-bentuk molekul ya, supaya mengetahui apakah senyawa tersebut polar atau tidak. Yang keempat adalah pasangan elektron bebas. Nah, ada atau enggak nih PB-nya? Gitu ya. D3 dan 4 ini juga saling berkaitan. Berikutnya, apa sih perbedaan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar? Jika misalkan dia ikatan kovalen polar, maka ada PEB atau pasangan elektron bebasnya. Nah, yang kedua, bentuk molekulnya itu asimetris. Dan yang ketiga, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk ikatan kovalen non-polar, tidak ada pasangan elektron bebas, tapi tidak semua ya. Ada juga kovalen non-polar yang memiliki PEB. Akan tetapi bentuknya untuk molekulnya itu simetris. Nah, momen dipolnya sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, nanti kita akan lihat pada penerapan soal ya adik-adik untuk membedakan apakah dia polar atau non-polar. Ada tabel di mana sudah dirangkum ya hubungan antara PEI, PEB, hibridisasi, bentuk molekul dan juga kepolarannya, sifat kepolarannya. Di sini sudah saya rangkum. Sebenarnya kalau dari hafal ini saja, maka sudah bisa mengetahui apakah senyawa ini polar atau tidak ya, tergantung berapa jumlah PEI-nya dan PEB-nya. Oke, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini kita akan menentukan apakah ketiga senyawa ini polar ataupun non-polar. Yang pertama adalah Cl2. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya bentuk dari Cl2. Struktur labelsnya. Cl itu kan Oke. Nah, antara Cl dengan Cl ini kan atomnya sejenis ya, sama-sama Cl. Maka tidak akan ada perbedaan keelektronegatifan karena unsurnya sama, atomnya sama nih. Sehingga gaya tarik menariknya itu sama. Ya, tidak ada perbedaan keelektronegatifan, maka ini disebut sebagai senyawa non-polar atau saya singkat dengan NP saja. Berbeda kalau misalkan HCl nih adik-adik, antara hidrogen dengan Cl. Hidrogen itu golongan 1 ya, Cl golongan 7. Nah, di sini mana yang lebih elektronegatif? Yang lebih elektronegatif adalah Cl-nya. Sehingga elektronnya ini akan lebih tertarik ke Cl.
Oke, misalkan saya gambar seperti ini, boleh juga ya gini, boleh juga seperti yang di atas. Nah, gaya tarik menariknya itu akan lebih kuat ke Cl, sehingga Cl ini membentuk kutub sementara di pol negatif, karena perbedaan elektron negatif ini lebih besar Cl, sedangkan hidrogen ini akan membentuk dipol positif atau kutub positif. Nah, sekarang adik-adik kalau misalkan dilihat di sini, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kalau ini kan tadi sama nih, Cl dengan Cl, jadi tidak ada perbedaan dipolnya, tidak membentuk kutub sementara tersebut, ya, sehingga disebut nonpolar. Kalau Cl ini menjadi polar. Itu dia. Yang kedua adalah NH3. Oke, nitrogen ya sebagai atom pusat. Lalu ada hidrogen sekitarnya sebanyak 3. Oke, adik-adik tahu nitrogen golongan berapa? Nitrogen itu golongan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan hidrogen itu adalah golongan 1, ke masing-masing ada 1 elektron. Lalu ini berpasangan. Nah, ini bentuknya saja sudah asimetris. Kau tahu dari mana sih ini bentuknya asimetris atau tidak? Sebenarnya ke bentuk molekul tersebut ya. Adik-adik kalau lihat nih, ini PEI-nya berapa? PEI-nya ada 3, ya kan? PEB-nya ada berapa pasang elektron bebasnya? Hanya ada 1 ya, 1 pasang di sini. Nah, jika PEI-nya 3, PEB-nya 1, coba lihat ke slide yang sebelumnya. 31 itu bentuknya piramida segitiga. Ya, dan kepolarannya itu dia polar. Karena saya sudah tahu ya bahwa bentuk molekul itu piramida segitiga, jadi langsung digambarkan seperti ini. Nah, dari bentuk molekulnya saja, ini kan tidak asimetris ya. Nah, terus ada pasangan elektron bebas, ini PEB-nya. Maka dari sini sudah diketahui bahwa di sini adalah NH3 adalah senyawa yang polar. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat faktor-faktor dari yang sudah dibahas tadi. Gimana dari perbedaan keelektronegatifan antara nitrogen dengan hidrogen? Ya jelas nitrogen lebih besar keelektronegatifan-nya, ya kan? Terus ada NH3, ada pasangan elektron bebas juga di NH3. Oh, berarti yang benar dia adalah polar. Dan juga bentuk molekulnya itu asimetris. Nah, kalau yang kayak gini kan Cl nih, ini bentuknya asimetris ya, tidak ada tarikan yang lebih kuat ke kutub manapun. Nah, kalau HCl ini kan karena hanya ada 2 atom, maka kita lihat dari momen dipolnya saja atau perbedaan keelektronegatifannya saja. Oke, itu dia ya. Yang terakhir, xenon tetrafluorida. Oke, berarti atom pusat adalah xenon ya, karena jumlah atomnya akan lebih sedikit. Lalu ada fluorin sekitar sebanyak 4. Oke, mari kita gambarkan elektron-elektronnya. Xenon itu golongan 8. Jadi kita gambarkan di sini. Oke, lalu fluorin masing-masing itu 7. Agar fluorin mencapai kestabilan, dia harus menangkap 1 elektron dari xenon ya. Masing-masing 1 nih per 1 atomnya. Oke, dari sini kita lihat ada berapa banyak PEI-nya. Ada 1, 2, 3, 4. PEI-nya ada 4. PEB-nya ada berapa nih pasangan elektron bebasnya? 1 pasang, 2 pasang. Jadi ada 2 pasang. Nah, adik-adik kalau mau lihat PEB itu, lihat saja di atom pusat, bukan di atom yang berada di sekelilingnya ini ya. Kita fokuskan ke atom pusat untuk mencari berapa jumlah PEB-nya. Oke, PE4, PEB2. Nah, Kak, ini ada PEB nih. Oh, ternyata bentuknya ini itu simetris, walaupun ada PEB, dia tidak polar. Nah, ini lihat ya, PEI-nya 4, PEB-nya 2. Nah, dia itu bersifat non-polar. Kenapa? Karena dia bentuk molekulnya segi 4 datar. Artinya apa? Artinya gaya tarikan ke sudut ke arah yang lain itu, yang berbeda itu besar tarikannya itu sama, sehingga mengakibatkan bentuk molekulnya menjadi simetris walaupun adanya PEB. Karena apa? Karena PEB-nya ini ada atas dan bawah. Kalau misalkan PEB-nya hanya ada 1 di sini, maka gaya tarikannya akan berbeda sehingga membentuk bentuk molekul yang asimetris. Namun karena ini ada di utara dan di selatan sama,
maka menjadi simetris. Jadi SF4 ini bentuk sifat kepolarannya adalah non-polar. Ya, jadi makanya saya sudah jelaskan di awal tadi, tidak semua yang memiliki PeB itu polar, tergantung ya kan, jumlah PeB-nya berapa, bentuk molekulnya bagaimana. Nah, jadi saya lebih sarankan adik-adik hafalkan saja tabel ini. Dengan mengetahui jumlah PeI dan PeB-nya, maka adik-adik sudah akan mengetahui bagaimana sifat kepolarannya. Dan juga ditambah adik-adik bisa hafal hibridisasinya. Nah, gitu kan? Oke. Nah, itu contoh-contoh soal sederhananya. Mari kita bahas contoh-contoh soal yang pernah keluar di SBMPTN. Soalnya berasal dari SBMPTN tahun 2015, kode 508. Diketahui nomor atom fluorin dan sulfur berturut-turut adalah 9 dan 16. Pernyataan yang benar tentang senyawa belerang tetrafluorida. Adik-adik sebenarnya sini sudah mengacu ke penamaan juga ya. Jadi ini adalah soal antar lingkup. Oke, tetra di sini artinya 4 ya adik-adik. Jadi kalau belerang tetrafluorida itu adalah SF4. Beda kalau misalkan soalnya belerang heksafluorida. Oh, kalau hexa itu berarti SF6. Yang di sini dibahas adalah SF4-nya. Nah, manakah pernyataan yang benar? Oke, mari kita gambarkan. Belerang tetrafluorida ini atom pusatnya adalah S di tengah. Lalu ada fluorin sebanyak 4. Oke. Sulfur ini adalah golongan 6A ya. Berarti langsung saya gambarkan aja, ada 6 elektron di kulit terluarnya. Baru kalau fluorin adalah golongan 7A. Berarti masing-masing ada 7 di sekitarnya. Untuk mencapai kestabilannya, fluorin harus mengambil 1 elektron dari sulfur. Oke. Nah, mari kita hitung berapa jumlah PeI dan PeB-nya. PeI-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya adik-adik. PeB-nya ada 1. Nah, ini PeB-nya ya kan. Nah, kita lihat bahwa ada PeB. Jika ada PeB berarti dia bersifat polar, ya kan? Nah, Kak tadi gimana? Kan nggak semuanya PeB itu berarti polar kalau punya PeB. Ya, kita lihat tadi ada PeB-nya kan 1 nih, jumlahnya hanya sebelah ini saja ya. Jadi gaya tarikannya akan berbeda. Atau kalau misalkan adik kurang yakin, silahkan lihat ke tabel yang sebelumnya, ya. Dan ini menurut bentuknya adalah jungkat-jungkit. Oke, berarti pernyataan yang keempat itu sudah pasti salah ya, karena berbentuk tetrahedral. Salah. Yang ketiga, memiliki sepasang elektron bebas pada atom S. Benar ya, atom S memiliki 1 pasang elektron bebas, ini benar. Untuk yang kedua, mempunyai sudut ikatan SF sebesar 109. Nah, sudut ikatan antara sulfur dengan fluorin ini ya, fluorin sulfur fluorin ini, itu memiliki sudut ikatan sebesar 120 derajat. Oke, silakan adik-adik pelajari lagi mengenai sudut ikatan pada bentuk molekul ya. Berarti pernyataan yang kedua salah. Sehingga yang tepat adalah pernyataan 1 dan 3. Kalau misalkan pernyataan 1 dan 3 benar, berarti jawabannya adalah B. Nah, itu dia ya adik-adik. Berbeda kalau misalkan SF6. Nih, saya gambarin di sini kira-kira SF6. Nah, adik-adik coba lihat dari bentuk molekulnya saja sudah simetris ya kan? Nah, ini bentuk molekulnya simetris. Dan bentuk molekulnya namanya adalah oktahedral. Ini non-polar. Karena tidak ada PeB, lalu bentuk molekulnya simetris, ya kan? Nah, itu dia. Jadi perbedaannya kita bisa lihat dari jumlah PeB bisa, bentuk molekul juga bisa, ya. Tapi kalau bisa perhatikan keseluruhannya, oke? Supaya jadi paham dia polar atau tidak, gitu. Oke, itu soal-soal yang sudah kita bahas mengenai kepolaran. Sebenarnya soal mengenai kepolaran itu tidak secara spesifik pada UTBK, mereka seperti ini nih. Ada dalam pernyataan, atau misalkan dia itu bukan spesifik apakah senyawa ini adalah polar atau enggak, seperti itu ya. Lebih ke antar lingkup hubungannya dengan yang bentuk molekul mungkin, hibridisasi mungkin, gitu ya kan. Oke.
Sekian dari video ini, semoga Dede dapat memahami videonya. Pemaparan saya sudah berikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya dengan cara like, di subscribe, dan juga di share. Maka terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.